ketemu lagi ya Allah. Udah ganti kostum Ini aja itu. narasumber Kepepet kedua. kacamatanya. Oh, iya 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 Narasumber iya iya iya. Iya. Oke 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 oke, siap siap siap. ada bedanya kan? Itu kacamata siapa nih minjem itu? Oh, punya aku ini. Oh, punya aku ini. Disematkan dulu lah, disematkan. Bisa nggak nyematkan? Ya dari sampean tuh, kan sampean yang Dari ngundang. aku ya. Iya. Berarti saya hostnya sekarang ya. Iya jangan lah. Oke, kita mulai ya, santai ya. Tak sematkan dulu biar teman-teman diskusi kita ada yang melihat, Oke. ada yang tahu kita ini bahas apa kan? Hmm, Dan nggak dikira cuma ngobrol orang biasa. gitu. 42. Ya. Oke, udah tuh? Belum Mulai aja belum. nggak apa-apa. Belum belum. Oke, lanjut berbincang mengenai mahasiswa dan tanggung jawab sosial part 2. Mohon maaf tadi ada gangguan karena live IG cuma bisa 1 jam. Jadi kita sambungkan kembali dengan narasumber. Oke, tadi pertanyaan kedua masih belum selesai tuh mengenai tanggung jawab sosial mahasiswa dalam kuliah daring atau kuliah berbasis online. Nah, oke. Oke. Oke, Oke, disematkan ini. Gak soalnya masih ada apa-apa. yang ngomen-ngomen tuh. Oke, nggak apa-apa. Oh, Pada paham kok, insya Allah. jadi saya lanjutkan ya. Ini narasumber kedua Ya, ini. siap. Ya. Ini pertama dari Mas Imam tadi, Mas Imam Ghazali dari Pamekasan. Follower saya ini. Follower saya. Oke, siap, siap, siap. Belum asrama lemper kan, jadi harus berterima kasih asrama lemper itu. Siap. Oke, Sama-sama terima kasih. ini Berbagi memang follower. Nah. berbicara mahasiswa tanggung jawab hari ini, aktivitas kuliah daring, belajaran daring ini memang sangat sangat berpengaruh ya, sangat berdampak. Kita mau misalnya di kajian tengah, yaitu kita butuh ROS, itu sangat gak masuk akal. Artian menyalahi kode etik lah. Al ilmu yu'ta Hmm. walayati itu nggak masuk di Nah, situ. nggak Tapi masuk. kalau mau belajar satu alim itu kan sangat nggak masuk. Tapi ini ada sisi positifnya juga. Hari ini kita lebih memudahkan kita komunikasi dengan siapapun. Saya tuh sebelum adanya online seperti ini mungkin mengikuti kajian dari Profesor A, Profesor B itu harus menunggu seminar nasional yang diadakan di kota itu. Padahal profesor-profesor itu diundang itu kalau ya kota-kota besar saja terkadang kan. Iya. Nah, oleh karenanya dengan ada yang online ini malah memudahkan kita transfer Nah, ke ilmu. Jadi transfer pengetahuan keilmuan itu banyak didapatkan dari mana-mana. Akan tetapi itu kita kajiannya al umur bimaqasidah tadi, hmm, kembali ke niat niat belajarnya ini sungguh-sungguh niat apa enggak, awal. apa hanya sekedar eksistensi di screenshot Oh. lalu Screenshot apa namanya upload. di status gitu, itu Iya, kan beda biar lagi. sekiranya aktif gitu. Iya. Ya sebenarnya Uh, media ataupun pembelajaran dalam kondisi apapun tergantung niat kita masing-masing. Kalau niat kita hmm. hanya untuk sekedar ya, pernah belajar dengan si A gitu A atau ya, si B. Nah. seperti itu, nggak lebih dari itu gitu maksudnya. Oleh karenanya kalau pertanyaan seperti itu saya lebih condong kepada memanfaatkan keduanya itu karena Iya. Nah, kita ini kan sering dikasih kaidah ya, al gitu. muhafadzatu ala qadim soleh wal ahdi Qadim bil. soleh jadi aslah. Jadi kita harus pertahankan kebiasaan lama yang baik tapi mengambil Hmm. yang baik juga, yang lebih baik. Contohnya ya Zoom Hmm. ini, Zoom. kalau ada flashback Zoom itu atau via Zoom, dengan Zoom kita mendapatkan apa ya. namanya komunikasi dan silaturahim. Nah, adanya Zoom ini
memudahkan kita untuk mengakses berbagai banyak ilmu pengetahuan, mengakses keilmuan-keilmuan yang belum kita ketahui, memperluas jaringan, menambah pertemanan, ya kan? Ya menambah follower juga lah. Itu akan, tapi harus ditata niatnya itu. Niatnya kita nge-zoom ataupun online itu benar-benar mencari. Kalau berbicara antara lebih banyak mana dampak negatif dan positifnya, berbicara masyarakat dari yang belum siap, ya jelas negatifnya. Karena saya sering dikasih aduan oleh masyarakat itu di sekitar tempat saya tinggal, itu bicara memang, sampai kapan ya kira-kira Mas kondisi seperti ini? Saya ini kalau anak-anak itu kalau belajar online itu sudah nggak fokus, ya manipulasi kita nentek tambah akeh tukune seharusnya duitnya kena gawe tuku gincu gitu kan. Ini kayak skincare. Iya, ini kan Dan terbilang juga ada dunia sosial kita dalam masyarakat kita. Oleh karenanya, kecuali kalau masyarakatnya sudah siap, dalam artian siap itu cara intelektualnya siap, pengetahuan tentang internetnya siap, ya kan, dan lain sebagainya lah. Dan masyarakat kan nggak siap itu, bahkan mengoperasikan HP aja juga masih bingung, ya kan. Mengoperasikan HP itu juga masih bingung. Iya. Cara ngangkat telepon kayak gimana masih bingung ya. Orang tua kita itu masih banyak yang bingung daripada yang nggak bingung. Nah, kalau belum sinyalnya dan belum akses internetnya belum sampai, wong listrik aja Jawa ini belum merata. Iya. Jawa loh ya. Apalagi yang stabil di seluruh daerah. Iya, apalagi itu kan ini problem sosial kita hari ini. Nah, terus apakah kita harus diam saja sebagai mahasiswa? Ya minimal kegelisahan itu kita suarakan. Nah, apakah kita harus apa gerakan-gerakan yang sudah? Ya salah satunya kita sebagai komunikator lah, menyambungkan permasalahan itu dikirim ke orang-orang stakeholder terkait yang mengatur masalah itu dalam hal ini, yaitu mungkin dinas pendidikan ataupun pemerintahan yang ada di suatu tempat. Berbicara Jombang ya Jombang, berbicara di Pamekasan ya di Pamekasan, dan lain sebagainya. Makanya kita sebagai mahasiswa harus sebagai agent lah, agent apapun itu, entah itu sosial kontrol, agent of change dan lain sebagainya. Ya sebagai agen-agen itu harus siap money perih bahasanya mungkin ya. Harus siap perih. Namanya perjuangan itu yang nggak perih itu apa? Sebelum kita berjuang mendapatkannya juga perih kan rasanya. Ya, siap, ditikung sana, ya ditikung kanan kiri atas bawah. Selama masih berjuang itu harus perih. Iya, harus kalau nggak perih ya jangan berjuang, kan seperti itu. Ya, jangankan berjuang mendapatkan, berjuang mempertahankan itu loh sangat sulit, perih juga. Iya. Apalagi belum kena tikung kanan kiri kan, ya, iya seperti itu yang terjadi. Oleh karenanya, ya pintar-pintar kita membaca lah. Perintah Tuhan kan ikro, membaca ini ya membaca apapun, kan membaca itu juga penting. Tapi ya pengetahuan lah, membaca Google juga penting, membaca berita juga penting, membaca apapun itu, membaca perasaannya orang lain juga penting. Hari ini sudah orang itu bisa dilihat dari karakter statusnya. Kalau ini suka ngupload yang vulgar, ini berarti karakternya seperti ini. Bisa sedikit banyak bisa tapi jangan menjadi kesimpulan terakhir ya. Terkadang status juga menipu ya. Jadi emotnya itu bahagia itu terkadang juga sedang tersakiti kan gitu. Makanya tapi kita harus itu berpengalaman kayaknya ini. Harus menampakkan kebahagiaan terus lah. Jadi statusnya jangan dibuat kesedihan. Hidup sudah terlanjur kok masih ditambah dengan media sosial itu harus diramaikan dengan kegembiraan
kegembiraan ya, yang gembira gitu loh. Yang tampilkan yang bahagia-bahagia saja gitu. Yang kesedihan nggak usah Disimpan sendiri disakiti, aja. ya disimpan aja untuk penguatan kan gitu. Mungkin itu kita harus batasi waktu nih, jangan sampai terlanjur. Kalau berbicara itu nggak ada habisnya. Iya, Harus pasti itu. Oke, oke. Untuk Mas Imam, pertanyaannya sudah dijawab oleh narasumber. Intinya sebagai mahasiswa itu jangan kebanyakan ngeluh. Dan menurut saya juga menambahkan sedikit bahwasannya dari zaman ke zaman itu memang kita harus harus peka untuk menyikapi perubahan. Karena di dalam Al-Quran sudah jelas wa kadzalika ja'alna ummatan wasaton litakunu syuhada 'alan nas. Sesungguhnya Allah memerintah hambanya untuk untuk apa? Untuk menggarap atau mengetahui segala bidang ilmu, suhu dan fakofian, suhu dan hadorian, suhu dan ilman. Intinya ilmu apapun harus kita ketahui, walaupun cuma sekedar, apalagi kita mahasiswa. Ini gitu. Ini harus peka kepada sesuatu lah gitu. Jangan dikit-dikit baper, dikit-dikit menyikapi atau melihat backgroundnya saja. Oke, mungkin ada yang bertanya lagi atau kita sudahi aja, Pak Ketum? Ya mungkin ada refleksi lagi lah dari Pak host. Oke, oke. Oke, kesimpulannya gini. Mahasiswa belum saya closing, saya akan closing nanti. Tapi sampai dulu lah bicara apa terserah. Oke, oke, oke. Intinya saya meyakini bahwasannya para netizen atau para sahabat AL sudah memahami lah atau sudah ngerti prinsip-prinsip mahasiswa kayak gimana. Dan tergantung kita sendiri atau tergantung mahasiswa tersebut untuk menguraikan atau untuk mengimplementasikan segala hal sesuatu yang sekarang kita hadapi, entah itu sekarang maupun yang akan datang. Intinya sebagai manusia atau sebagai mahasiswa itu harus bisa menganalisis sesuatu masalah, jangan cuma sekedar melihat depannya aja sudah didoktrin tanpa adanya tabayun. Itu kan kesalahan kita yang sekarang yang sedang digandrung, apalagi melalui sosial media yang ekstrimnya, paham sih lah ekstrimnya, atau bisa dibilang sosial media itu sekarang ladang fitnah, menyerang sana sini. Ya intinya tanggung jawab mahasiswa atau tanggung jawab sebagai insan atau tanggung jawab sebagai manusia harus bisa memanusiakan manusia, itu kata Gus Dur. Dan jangan berharap bisa sukses jika tidak mau capek dan lelah. Nah, itu khususnya untuk mahasiswa. Intinya garap semua informasi, garap semua hal-hal yang menurut sampean penting, yang menurut kalian penting, karena itu sudah termasuk ruang lingkup mahasiswa yang dimana harus bisa kita implementasikan nanti, entah itu di lingkungan keluarga kita atau di lingkungan masyarakat atau lingkungan luar ya. Mudah-mudahan kalau misalnya kita ditunjuk atau diamanati menjadi pemerintah daerah, pemerintah pusat atau presiden lah gitu. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke, mungkin dari narasumber ingin closing statement. Ya. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan ke kru Asrama Lentera ataupun sahabat AL yang sudah memberikan warna baru dalam dunia permedsosan ya. Memberikan sumbangsi, mengambil peran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa lah lewat media sosial. Dan ini harus forum-forum seperti ini harus diperbanyak karena memang hari ini kita harus banyak sharing, banyak tabayun, banyak menjelaskan. Kondisinya apapun, sebagai mahasiswa tak pernah lelah untuk terus
mencerdaskan, berjuang dalam kondisi dan situasi apa mereka PMI khususnya. Jadi apapun kondisinya, setidaknya kita tetap hadapi dengan riang gembira, dengan semangat, optimisme dan lain sebagainya. Saya ingin ungkapan yang saya buat sendiri ya, untuk menghadapi situasi seperti ini yang carut marut ya, wabah ini ataupun pandemi ini hanya satu ya, di harus selalu semua ini akan ada saya, semua ini akan berlalu. Dan yang lebih penting yang kita lakukan adalah ambil peran, sekecil peran itu, apapun perannya, karena pada dasarnya kita bisa, ataupun siapapun bisa jadi apapun perannya. Lebih baik menyalakan lilin di tengah kegelapan, daripada terus mengutuk kegelapan itu sendiri. Saya kira itu. Terima kasih host yang terhormat, para netizen, karena sudah tanpa adanya kalian mungkin tidak dapat, hanya kalian sharing kita bisa berbagi. Tetap semangat untuk sahabat kita, terus menginspirasi dengan warna baru. Jangan sampai memperkeruh suasana, akan tapi mencerahkan suasana. Saya kira itu salam hormat dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pergerakan. Salam. Oke, terima kasih untuk pemateri penutupan dari saya. Ada sedikit pesan yang pernah saya dengarkan, yaitu dari Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Amir Maliki. Intinya gini, mahasiswa sekarang itu cuma mementingkan batiniah, tidak mementingkan jasadi. Contoh kayak misalkan kayak sholawatan di mana-mana itu didatangi karena ingin merasakan manfaatnya, kemanfaatan atau syafaat dari Kanjeng Nabi. Tapi tidak banyak yang berpikir bahwasannya Kanjeng Nabi itu suatu figur yang luar biasa. Kanjeng Nabi itu memang sudah ditakdirkan masuk surga lah oleh sama Allah. Akan tetapi banyak orang yang tidak paham dengan itu. Contoh gini, Kanjeng Nabi itu mempunyai soft skill yang luar biasa. Kanjeng Nabi ahli entrepreneurship, Kanjeng Nabi ahli dakwah. Kalau misalkan Kanjeng Nabi tidak cerdas, Kanjeng Nabi tidak bisa menyebarkan Islam sampai sekarang. Intinya kita harus bisa menjadi agen of change yang tahu caranya, yang tahu caranya, intinya punya cara sendiri-sendiri untuk menyikapi segala sesuatu. Satu kata-kata dari saya, jangan katakan apa yang kau ketahui, tapi ketahuilah apa yang kau katakan. Cukup sekian. Jika ada kata-kata yang salah, itu datangnya dari kebodohan saya. Jika ada kata-kata yang benar, itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Syukran wa dumtum bi khairi fi barakati wa najah wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di-save lagi ya. Di-save. Oke. Siap. Ya, itulah teman-teman netizen semua. Live kita bersama sahabat AL ya, Asrama Lintera ini. Seharusnya mereka yang itu karena ada kondisi internet lagi lah, yang nggak ada, kita namanya sharing itu nggak ada merasa siapakah gitu. Sharing aja santai. Ada Mas Fatih, ada Mbak Solihah Halimatus, ada Mbak Wanda, ada Mas Miftah, ada Mbak Dwi, Agus Ramdan, ada Mas Guntur, ada Mbak As, ada Mas Irfan. Makasih sudah mengikuti semua. Kita selesaikan ya. Nanti lanjut ke
bincang-bincang berikutnya yang dinaungi oleh Asrama Lentera. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.